kembali lagi di podcast Inovasi Transformasi. Kembali lagi bersama saya Halimah Istislam. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu Nah guys, yuk kita lanjut saja ke materi revolusi industri. Yaitu kita langsung saja kepada narasumber yang pertama, yaitu Putri Febrina. Kepada Putri Febrina, silakan memasuki area. Nah Putri, boleh nggak kamu jelaskan secara singkat gitu mengenai revolusi industri dan bagaimana sih perbedaannya antara revolusi 4.0 ini dengan revolusi industri sebelumnya, yaitu 3.0, 2.0, dan 1.0. Dipersilahkan kepada Putri. Baik Halimah, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Tentu saja revolusi industri 4.0 adalah tahap terbaru dalam revolusi industri yang ditandai oleh penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan Big Data. Dalam proses produksi berbeda dari revolusi industri 3.0 yang memfokuskan pada otomatisasi dengan ekstra industri 4.0 mengidentifikasikan efisiensi dan fleksibilitas industri. Menurut laporan dan World Economic Forum 2024, lebih dari 40% perusahaan besar global telah mengimplementasikan teknologi ini, menghasilkan perubahan besar dalam cara kita bekerja dan berproduksi. Baik, kepada Putri, terima kasih atas penjelasannya. Amel, bagaimana sih teknologi-teknologi yang dibilang oleh Putri tadi itu dapat diterapkan, dan boleh nggak kasih tahu gimana contoh-contohnya itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Salah satu contoh penerapan teknologi industri 4.0 adalah dalam sektor otomotif. Misalnya, Tesla menggunakan teknologi otomatis canggih di pabrik mereka untuk meningkatkan kecepatan produksi dan kualitas. Dengan menggunakan robotik dan data analitik, Tesla dapat memantau dan mengontrol setiap tahap produksi secara real time. Data dari laporan McKinsey menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas hingga 25% dan mengurangi biaya produktivitas hingga 30%. Nah, terima kasih ya Dwi Emalia atas penjelasannya yang sangat menarik sekali tentunya. Nah, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Rizky Gandana Raja Gubuk. Kepada Rizky, dipersilahkan. Terima kasih ya Rizky sudah datang. Rizky Gandana Raja Gubuk, ada nih pertanyaan ya, mohon dijawab. Bagaimana sih perubahan ini bisa memengaruhi pasar tenaga kerja, dan apa aja sih keterampilan yang dibutuhkan untuk revolusi industri 4.0 ini? Baik Halimah, saya akan menjawab pertanyaan Halimah mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan mengubah keterampilan yang dibutuhkan. Banyak pekerjaan rutin yang telah diotomasi, sementara itu ada permintaan pekerjaan namun harus memiliki keterampilan seperti pemrograman dan penginputan data. Laporan dari World Economic Forum pada tahun 2023 mereka mengatakan bahwa akan ada 75 juta pekerjaan yang akan hilang. Namun pada saat yang sama, 133 juta pekerjaan akan datang kembali dengan inovasi yang lebih baik. Dari kesimpulan yang kita dapat menandakan adanya harus ada pelatihan secara khusus mengenai perubahan ini. Baik. Terima kasih kepada narasumber Rizky telah menjelaskan sangat keren sekali ya guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemateri yang terakhir, yaitu Muhammad Iqbal Anahar.
Silahkan memasuki area. Muhammad Iqbal, bagaimana sih perusahaan dan individu gitu kan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi nih tantangan dan peluang revolusi industri 4.0 ini? Boleh dong dijelaskan sedikit? Menjawab pertanyaan dari Halimah, jawabannya ialah perusahaan harus melakukan pelatihan terhadap karyawan. Setelah itu melakukan investasi terhadap teknologi baru. Beradaptasi dengan cepat ini terhadap teknologi baru ini memiliki banyak manfaat, seperti mendapatkan keuntungannya banyak. Secara individu juga ada manfaatnya, yaitu pertama, kita bisa melakukan persiapan untuk mempersiapkan masa depan kita dan melakukan les private di online gitu. Ya, seperti itu jawabannya. Ada Muhammad Iqbal Anahar atas penjelasannya, sangat keren sekali ya teman-teman. Nah, kita nih masih punya waktu untuk tanya jawab ya. Jadi bagi kalian di sini yang mau bertanya-tanya boleh kirim pertanyaannya, boleh dari kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa nih melalui chat pribadi yang nomornya tertera di depan sini ya teman-teman. Nah, kita dapat nih pertanyaan dari yang namanya Kaila. Yuk kita baca, guys. Pertanyaan dari Kaila yaitu, saya ingin bertanya nih kepada para pemateri, dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, bagaimana cara kita memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara etis dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial? Untuk para pemateri nih, yuk kita hadirkan kembali mereka untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kela, yaitu penggunaan teknologi secara etis memerlukan regulasi yang ketat dan transparansi. Pemerintah dan organisasi harus menetapkan standar etika dan memastikan teknologi digunakan untuk secara bersama, bukan dimanfaatkan sendiri di pribadi. Ini termasuk perlindungan data pribadi dan memastikan akses yang adil terhadap teknologi bagi semua lapisan masyarakat. Terima kasih Kaila dan dari Abai atas pertanyaan dan jawabannya. Nah teman-teman, ayo kita panggil narasumber yang lain. Kita akan menyimpulkan kesimpulannya, yaitu revolusi industri ini ditandai dengan AI dan penggunaan teknologi yang canggih seperti internet. Kemudian revolusi industri ini penerapannya seperti otomotif, yaitu seperti pada Tesla, sehingga mempengaruhi pasar-pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kita tuh harus fokus pada pembelajaran yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih ketat terhadap etika pada media sosial. Bagaimana para narasumber? Apakah benar kesimpulannya? Benar. Baiklah, terima kasih kepada narasumber